Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ramadhani dengan NIM 22329152 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. A. Pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan bagi para siswa dalam memilih bidang yang diminatinya. Pada kurikulum ini, peserta didik lebih leluasa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga potensinya dapat terasah dengan baik dan maksimal. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. 1. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini dilakukan secara berbeda-beda supaya peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk lebih bisa memahami materi pembelajaran dan memperkuat kemampuannya. Yang kedua adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler ini dilakukan sesuai dengan bidang yang diminati oleh murid dan fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini dilakukan dengan lebih mengutamakan konsep pelajar Pancasila, yang mana lebih menanamkan karakter dan kompetensi umum pada peserta didik. B. Perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya atau K13. Yang pertama adalah waktu pembelajarannya. Pada kurikulum Merdeka Belajar, jam pembelajarannya ditetapkan per tahun, sedangkan pada kurikulum 2013, jam pelajarannya ditetapkan per minggu. Kedua adalah pembelajaran pada kurikulum 2013 lebih difokuskan kepada pembelajaran tatap muka, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar ini dilakukan secara daring dan tatap muka. Ketiga adalah sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 lebih difokuskan kepada pendekatan yang berbasis tematik integratif. Sedangkan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 ini lebih difokuskan kepada pendekatan yang berbasis mata pelajaran, tematik, dan terintegrasi. Keempat adalah sistem penilaian pada kurikulum 2013 lebih difokuskan kepada formatif dan sumatif. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar lebih difokuskan kepada pengukuhan asesmen formatif. Yang kelima adalah kurikulum 2013 memakai pendekatan pembelajaran yang saintifik bagi seluruh pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka memakai pendekatan terdiferensiasi sesuai tahapan capaian siswa. C. Tujuan, keunggulan, dan kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara lain, di mana negara lain sudah memberikan kebebasan kepada para peserta didiknya dalam pembelajaran. Untuk mencapai hal yang serupa, pemerintah Indonesia berupaya dengan menetapkan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. 1. Lebih sederhana dan fleksibel. Yang kedua adalah lebih memberikan kebebasan. Yang ketiga, lebih interaktif. Kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. 1. Persiapan kurikulum yang belum matang. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum yang belum serentak di antara jenjang-jenjang pendidikan. Yang ketiga, peraturan dan tata cara dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum mengetahui, sehingga proses belajar mengajar masih belum maksimal. Yang keempat, sistem pendidikan dalam kurikulum Merdeka belum terancang dengan baik. Yang kelima, kurangnya keterkaitan satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. D. Metode kurikulum Merdeka Belajar. 1. Pembelajaran yang active learning. Pada metode ini, peserta didik diharapkan berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik bisa lebih cekatan dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah diferensiasi pembelajaran. Para tenaga pendidik sangat perlu membuat rancangan dan memakai potensi itu agar tercapainya peningkatan dalam pembelajaran bagi peserta didik.
Yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih mendalam serta sederhana. Yang keempat adalah berbasis proyek. Pengaruh kurikulum Merdeka Belajar. Pengaruh positif kurikulum Merdeka Belajar. 1. Anak menjadi lebih mandiri dalam belajar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih merdeka. Yang ketiga, terciptanya ruang belajar yang lebih positif. Yang keempat, pembelajaran bergerak lebih fokus pada bidangnya masing-masing. Yang kelima, terciptanya guru yang lebih kompeten dan adanya program guru penggerak. Yang keenam, mendorong guru untuk bisa lebih inovatif dan kreatif. Yang ketujuh, guru lebih mengenal potensi siswanya. Yang kedelapan, guru lebih leluasa dalam mengatur proses pembelajaran, serta guru lebih mengenal peserta didiknya dengan lebih baik. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kesepuluh, bakat yang dimiliki oleh peserta didik lebih terasah dengan baik. Pengaruh negatif kurikulum Merdeka Belajar. Bagi peserta didik, ini akan membuat rasa malas dan tidak serius dalam belajar. Selain itu, dalam dana BOS, ini tidak cukup adil kepada beberapa sekolah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.